Tentunya kondisi industri Jawa Tengah, mau tidak mau ada Kecil sedikit. pengaruhnya juga dengan keadaan global, Mbak, ya. Namun berdasarkan apa yang saya catat, berdasarkan laporan dari BPS untuk triwulan triwulan ketiga tahun 2022 ini, Kecil sedikit. sebenarnya untuk sektor industri dari sisi Kecil sedikit. penawaran itu masih, tumbuh. Tumbuh kurang lebih secara year on year kurang lebih di Jawa Tengah 4,04%. Jadi, sebenarnya secara year on year dibandingkan tahun yang lalu, kondisi di Jawa Tengah untuk sektor industri masih bagus. Memang kalau dibandingkan dengan kuartal, kedua kemarin, triwulan kedua kemarin, kondisinya agak menurun kurang lebih minus 0,8%, sektor industri. Jadi ini mungkin memang saya pikir memang dampak dari secara global adanya pelambatan atas permintaan produk, tetapi secara umum di industri di Jawa Tengah masih tumbuh baik pertumbuhan industri pengolahannya. Itu kira-kira, Mbak. Oke, ada perlambatan permintaan produk. Apakah ini serta-merta membuat ataupun memicu PHK massal di Jawa Tengah, Pak Arief? Sampai sekarang catatan saya yang kami dapatkan dari Dinas Tenaga Kerja, dan mungkin nanti Pak Pramukami bisa menjelaskan, belum ada berita yang ada PHK secara masif atau secara massal. Oke. Yang ada, Mbak, ya, memang kondisi ketenaga kerjaan kita belum pulih 100% seperti sebelum pandemi sebenarnya. Jadi kalau tadi ada paparan sekilas yang menunjukkan kondisi PHK itu dari 2020-2021 yang belum pulih, ya sama saja dengan di Jawa Tengah. Nah, untuk tahun ini kaitannya di 2022 sebenarnya berita yang menyatakan kondisi di Jawa Tengah ada PHK masif begitu belum ada, tidak ada, insya Allah tidak ada. Tapi memang ada PHK. Kami mendapatkan catatan dari Dinas Tenaga Kerja kami secara kumulatif dari Januari sampai Oktober 2022 ini ada kurang lebih 595 pemutusan hubungan kerja di Jawa Tengah. Itu pun sifatnya kasuistis. Tapi kalau diakibatkan dari kondisi ekonomi global atau menurunnya permintaan ini memang belum. Karena saya pikir, Mbak, sebenarnya ini seperti halnya ketika kita kondisi pandemi kemarin, perusahaan-perusahaan mungkin nampaknya sedikit agak menghindari dari PHK, tapi mungkin mereka mengurangi jam kerja, ya ada, atau merumahkan sementara, ya ada. Tetapi kalau PHK yang sifatnya masif di Jawa Tengah belum ada. Itu, Mbak. Oke. Pak Frans, tadi Pak Arief mengatakan kalau tidak ada PHK massal, hanya PHK dan itu masih dalam kondisi yang normal begitu. Dan juga Pak Ganjar juga sempat membantah hal ini. Kalau dari data Anda seperti apa Pak Frans? Karena kalau kita lihat sebetulnya ada perbedaan data-data nih Pak yang keluar dari faktanya Pak. Iya, apa yang dikatakan oleh Pak Arief tadi ya, dan apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur kami itu benar ya. Jadi PHK masif, PHK massal itu kita tidak ada di Jawa Tengah ini, ya, Mbak. Ya. Meskipun sekarang memang kita produksi kita terutama untuk ekspor itu agak menurun ya, agak menurun ya. Kalau dulu kita sudah bagus masuk tahun 2022. Kalau data dari Apindo Jawa Tengah penurunannya ini berapa besar sih Pak? Apakah sebegitu signifikan? Ya cukup signifikan ya di dalam arti pengurangan ekspor itu sampai 50, 60, 70% begitu ya. Jadi cukup banyak gitu ya. Nah, itu dari negara-negara mana saja Pak yang paling banyak mengurangi permintaan? Terutama Amerika dan Eropa. Terutama Amerika dan Eropa ya. Tapi negara-negara lain sedikit-sedikit itu masih ada. Jadi ini memang seperti yang dikatakan oleh Pak Arief, ekspor kita memang tetap jalan ya, tapi tidak signifikan seperti masa-masa yang lalu ya. Nah, dan kembali kepada PHK itu ya, itu menurut laporan dari para anggota kami ya, itu sangat sedikit ya. Misalnya di alas kaki memang ada PHK, terutama mereka yang masih terikat kontrak kerja ya, kontraknya habis dia diperpanjang. Tapi karyawan yang lain itu masih maksimal dirumahkan. Dirumahkan.
tidak sampai di PHK. Begitu Mbak. Oke, kalau dari pandangan Pak Adi, apakah Anda sependapat dengan Pak Arief dan juga Pak Frans bahwa hingga saat ini memang data yang dimiliki ataupun yang ada di lapangan PHK tidak terjadi secara masif begitu Pak Adi? Iya, Mbak Sasa. Yang terpenting sebetulnya kita sebaiknya melakukan sinkroni data dan harmonisasi data yang dimaksud secara konsisten dan update. Tentu saja kita semuanya juga punya kewajiban dalam hal ini, terutama adalah kementerian dan lembaga yang terkait. Terutama satu data tenaga kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan kita. Maka seharusnya memang kita kedepankan komunikasi dan informasi itu pun jadi suatu kunci. Itu jika kita bisa mendapatkan suatu perbedaan data-data gitu ya. Kiranya tadi yang disampaikan Pak Arief maupun Pak Fran dari apa yang sudah disampaikan juga digambarkan oleh Pak Gubernur tentu iya. Tapi gambaran masif yang dimaksud tentu memang itu sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghadapi krisis global yang memang terjadi di negara manapun secara global. Namun kiranya kita kembali lagi bahwa sinkronisasi data Kementerian Tenaga BPS itu saya kira itu sangat clear. Makanya dalam hal ini jika kita ingin mengetahui jumlah tenaga kerja kita yang kita PHK tentu untuk akurasi data yang paling mendekati adalah kita sama-sama paham yaitu dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena di situ bisa dapat kita lihat bersama sejauh mana klaim dari sisi CHT maupun dari sisi CPK itu yang saat ini bisa dilakukan. Jadi kiranya tadi sinkronisasi dan harmonisasi data saya kira perlu kita lakukan. Walaupun kita memang tidak bisa menampilkan bahwa PHK betul kata Pak Arief itu resesi itu memang juga sudah dimulai dari awal pandemi COVID-19 yaitu yakni tahun yang lalu yaitu 2020 sampai 3 tahun berjalan ini.